Kalian tahu nggak? Di awal abad ke-16, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada itu harganya setara emas di Eropa. Kekayaan inilah yang menarik bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara, termasuk Portugis, Spanyol, dan akhirnya Belanda. Cerita dimulai tahun 1596 saat rombongan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Awalnya mereka datang sebagai pedagang biasa, tapi mereka cepat sadar kalau mau untung maksimal, mereka harus menguasai semuanya. Dari sinilah benih penjajahan mulai tumbuh. Tahun 1602 lahirlah Foch, perusahaan dagang raksasa pertama di dunia. Foch ini bukan cuma perusahaan biasa. Pemerintah Belanda memberinya hak istimewa untuk membuat perjanjian, punya tentara sendiri, bahkan menyatakan perang. Foch menjelma menjadi negara kecil di dalam negara yang berkuasa penuh atas jalur rempah Nusantara. Caranya monopoli kejam. Rakyat dipaksa menjual hasil buminya hanya kepada Foch dengan harga yang sangat murah. Menjual ke pedagang lain siap-siap dihukum. Di Kepulauan Banda, untuk mengamankan monopoli pala, Foch bahkan tega melakukan pembantaian massal. Tentu saja, penindasan ini melahirkan perlawanan. Sultan Agung dari Mataram menyerang Batavia. Sultan Hasanuddin dari Goa, yang dijuluki ayam jantan dari timur, bertarung gagah di lautan. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa yang dahsyat. Namun, dengan taktik adu domba, diplomasi licik, dan persenjataan yang lebih modern, Belanda seringkali berhasil memadamkan perlawanan. Pada tahun 1799, Foch akhirnya bangkrut, korupsi merajalela, dan utangnya menumpuk. Tapi, apakah ini akhir dari penderitaan? Ternyata tidak. Wilayah kekuasaan Foch langsung diambil alih oleh kerajaan Belanda. Dimulailah babak baru yang lebih menyiksa. Sistem tanam paksa atau Kultuurstelsel. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Hasilnya membuat Belanda kaya raya, sementara rakyat Indonesia semakin sengsara dan kelaparan. Memasuki abad ke-20, secerca harapan muncul. Kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh. Lahirlah organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia. Para pemuda mulai terdidik, bersatu, dan merancang masa depan bangsanya sendiri. Lalu, datanglah Perang Dunia II Jepang, mengusir Belanda, tapi penjajahan hanya berganti wajah. Namun, kekalahan Jepang di Perang Dunia menjadi momentum emas. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan belum selesai. Belanda kembali lagi dengan kekuatan militer. Tapi semangat juang rakyat yang membara ditambah diplomasi di tingkat internasional akhirnya memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember pada tahun ke-1949. Setelah lebih dari 300 tahun dalam cengkraman kolonialisme, Indonesia akhirnya merdeka. Sejarah panjang ini meninggalkan luka yang dalam, tapi juga memberi pelajaran berharga. Sebuah bangsa yang bersatu, terus belajar, dan tidak pernah menyerah, pasti akan meraih kemerdekaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa.